Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad. Ya Allah, sampaikanlah salawat beserta salam untuk tuntunan kami, tauladan kami, Nabi kami Muhammad, wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa man sara ala nahjih. Juga untuk keluarga beliau, keturunan beliau, sahabat-sahabat beliau, serta siapapun yang menempuh jalan beliau. Di malam yang mulia ini kita akan mengkaji dari kitab kumpulan-kumpulan nasihat dari berbagai macam judul kitab karya Al-Hafidh Ibnu Abi Dunya rahimahullah. Kita memohon kepada Allah, Allah berikan ilmu untuk kita di malam yang mulia ini. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Maha suci Engkau ya Allah, tidak ada ilmu melainkan apa yang Engkau ajarkan. Wa 'allimna ma yanfa'una, ajarkan kepada kami apa yang bermanfaat untuk dunia dan akhirat kami. Wa barik lana fima 'allamtana, berkahilah atas apa yang Engkau ajarkan pada kami. Innaka antal alimul hakim, sesungguhnya Engkau Maha mengetahui dan Maha bijaksana. Kita sampai di bab ke-8, bab tentang bersegera dalam beramal, tidak menunda-nunda amal soleh, tidak menunda-nunda amal soleh. Pengen berbuat amal soleh langsung dilakukan, tidak menundanya. Kita lihat sabda Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Dunya dan juga ada di versinya At-Tirmidzi dari sahabat yang mulia radhiyallahu anhu Abu Hurairah. Dari Nabi SAW beliau bersabda, "Badiru bil a'mali sab'an." Segeralah melakukan amal sebelum 7 hal berikut ini datang. Segeralah melakukan amal sebelum 7 hal ini datang. Ma tantadhiruna illa faqran munsiya. Kalian enggak menunggu kecuali yang pertama, kemiskinan yang bikin kalian lalai, bikin lupa. Faqran munsiya. Kalau udah miskin, lupa. Banyak sebabnya. Karena sibuk nyari nafkah, pas lagi enggak punya, saking sibuknya sampai melupakan amal soleh misalnya. Tapi nafkah juga amal soleh. Tapi jangan sampai menggugurkan kewajiban yang lain. Atau yang kedua, ghinan mudghiya, kekayaan yang membuat dia melampaui batas. Melampaui batas maksudnya jadi banyak uang malah tambah dosa. Jadi banyak uang, banyak jabatannya tinggi malah tambah zalim, tambah ngambil yang bukan haknya. Yang ketiga kata Nabi, au sebelum nanti datang, jadi kemiskinan ataupun kekayaan ini bisa membuat orang lalai menunda amal soleh. Atau yang ketiga kata Nabi, au maradhan mufsida, atau sakit yang membuat rusak tubuh, melemahkan tubuh. Pas lagi sehat, kok nggak dipakai untuk amal soleh? Pas sudah sakit baru nyesel. Iya, dulu andai kata saya puasa, dulu andai kata saya sholat sunnah, duluan. Pasti pas sudah kena penyakit, opname di rumah sakit, bahkan bisa jadi itu di atas ranjang kematian, sudah sakit yang mesti sudah di atas 50% meninggal, kemungkinan besar meninggal. Atau yang keempat kata Nabi, au haraman mufannida, masa tua yang membuat kalian pikun, bikin lupa. Mau nunggu itu baru beramal soleh. Mau nunggu apa? Mau nunggu miskin. Miskin bisa bikin kamu lalai. Miskin bisa bikin kamu lupa. Mau nunggu kaya, baru nanti kalau aku kaya tak sedekah. Pas sudah kaya nggak ingat untuk sedekah, uangnya dipakai buat yang lain. Atau nunggu sakit. Nanti aja kalau sakit aku tak mulai zikir, nanti aku bayangkan di atas kasur rumah sakit bawa Quran, mushaf, tak ngaji baru di situ ya. Karena nggak ngapa-ngapain. Sekarang nggak sempet, sibuk. Nanti aja aku tak mulai ngaji, rutin ngaji Quran, rutin belajar agama. Pas nanti di atas ranjang rumah sakit. Sempet tak? Belum tentu sempat. Sakit. Mau nunggu apa gitu? Atau yang kata Rasul yang keempat, mau nunggu apa? Apa nunggu nanti tua? Kalau tua nanti pikun. Kalau tua nanti pikun. Atau yang kelima kata Nabi SAW,
au mautan mujhiza, atau nunggu mati yang datangnya tiba-tiba, nggak diundang. Tahu-tahu datang. Pas sudah datang kematian, sebentar, 5 menit, kasih waktu aku 5 menit, aku tak transfer rekeningku masih banyak, ini mau tak transfer untuk bangun masjid. Kira-kira bisa enggak sama malaikat maut? Oh ya, enggak apa-apa, silakan 5 menit, kasih waktu. Malaikat mautnya ngasih waktu. Nah, ada kalau sudah salam, malaikat maut duduk di pinggir kepalanya. Malaikat maut duduk di dekat kepala. Saat dia mencabut nyawa seseorang, sebagaimana dalam hadis yang banyak riwayat Al-Hakim dan lain-lain. Sanadnya sahih dari Al-Bara bin Malik. Dari Al-Bara bin Azib. Dari Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhu. Atau yang keenam kata Nabi, apa nunggu Dajjal? Oh, nanti aku tak taubat, aku tak mulai amal soleh pas Dajjal keluar. Tak lawan Dajjal itu. Gitu katanya. Kalau Dajjal sudah keluar, kata Nabi SAW, itu fasyarru ghaibin, itu makhluk gaib yang paling berbahaya. Yang sekarang belum kelihatannya gaib. Muntadhar, ditunggu-tunggu sama orang Yahudi. Kalau sudah keluar Dajjal, saat itu tidak ada makanan, Pak. Yang punya makanan siapa? Dajjal. Mau makan, minta ke Dajjal. Mau minum, minta ke Dajjal. Kalau nggak sama Dajjal, tidak ada makan, tidak ada minum. Atau. Yang sama Nabi SAW disuruh sampai perempuan disuruh diikat di rumahnya. Saking kepo penasaran mau lihat, Pak. Mau tak foto biar viral mungkin di video. Tak selfie sama Dajjal. Tidak sempat seperti itu. Dajjal kalau sudah datang, fitnahnya paling besar. Kata Nabi, tidak ada dari awal penciptaan bumi sampai kiamat, tidak ada fitnah yang lebih besar daripada Dajjal. Di bawahnya Dajjal, kata Nabi, yang paling menakutkan bagi para laki-laki apa? Mataraktu fitnatan, aku tidak meninggalkan fitnah yang lebih besar setelah Dajjal bagi kaum laki-laki apa? Melebihi fitnah wanita, cewek. Walaupun usia sudah 60, tapi ada cewek cantik lewat yuk. Masih ada kepengen ya Pak. Mau pengen nikah lagi, mau pengen apa namanya? Macam-macam kan. Ada yang masih nikah lagi, mau pengen zina, naudzubillah min dzalik. Ya kan? Fitnah. Kata Rasul, fitnahnya lebih besar setelahnya Dajjal levelnya ini. Dajjal yang paling parah. Berarti fitnah Dajjal lebih parah, lebih membahayakan dibanding fitnah cewek bagi laki-laki. Atau yang ketujuh kata Rasul, atau kalian mau nunggu apa? Mau nunggu hari kiamat? Akan hari kiamat kata Nabi SAW, as-sa'atu adha wa amar. Hari kiamat ini lebih berbahaya dan lebih pahit, lebih dahsyat dibandingkan semua tadi. Kalau Anda lihat bencana alam tsunami, seret satu, sudah medeni ya Pak ya, yang di Aceh, tidak sempat mau lari sekencang apapun, tidak bisa. Mau mobil sekencang apapun, dikejar sama tsunami. Mati Pak. Atau yang di Semeru ini, apa namanya? Ya, wedus gembelnya, laharnya, itu cepat. Kita lari, nggak bisa lebih cepat dari laharnya. Lebih cepat. Atau itu apa namanya? Asapnya itu ya. Erupsinya itu ya, wedus gembelnya itu. Kan langsung mati orang kena itu. Kalau yang seperti itu, mau apa namanya? Baru satu. Kalau hari kiamat semuanya Pak, bintang semua bertabrakan, semua benda langit, air semua meluap ke atas, tsunami dari berbagai penjuru, ya kan? Belum gempanya, belum apa namanya, gunung meletusnya. Jadi gabungan dari semua bencana alam yaitu kiamat. Gabungan dari semua bencana alam terjadi berbarengan semuanya, itu hari kiamat. Apa mau nunggu itu baru mulai beramal? Emir juga kan ada itu yang pengajian khusus bahas hari kiamat, mungkin tahu ya Pak ya, ada. Itu kan banyak juga cuma yang ikut, malah pas dengar nasihat-nasihat tentang hari kiamat, malah pikirannya apa? Bangun bunker. Ada mah ustadznya disebut nanti tahu di bulan Ramadan tahun ini nanti ada meteor gini. Ini beneran Pak, ini kisah nyata ini. Ustadznya ada terkenal di YouTube. Dia sebut Ramadan tahun 2024 atau kapan itu ya, akan ada meteor macam-macam. Terus akhirnya sudah kejadian lewat Pak tanggalnya, mana meteornya tidak ada. Ada jemaahnya marah-marah ngamuk, saya sudah bangun bunker. Tahu bunker? Ini apa? Ruangan tempat sembunyi di bawah tanah untuk sembunyi biar nggak kena
meteor hari kiamat. Gak bisa. Berarti dia nggak memahami apa maksud dari kiamat. Disangkanya bisa selamat orang bangun bunker. Ini gambaran tentang orang yang menunda-nunda amal soleh. Ini semua tidak bisa dihindari. Miskin, kalau Allah sudah sebut miskin fulan, tidak bisa dihindari. Atau orang dibikin sakit, sudah ditakdirkan sakit, tidak bisa dihindari. Masa tua bisa dihindari? Secanggih apapun sains sekarang di barat, buat teknologi paling canggih, bisa bikin orang tidak jadi tua. Tak bisa. Paling uban disemir, ujung-ujungnya tetap ada keriput, walaupun sudah pakai botox yang versi sekarang tuh, tetap aja ada keriput, tetap aja orang akan jadi tua, akan fisiknya dalamnya. Tidak bisa. Selama-lamanya orang hidup 100, ya 100 lebih dikit. Malah ada yang usianya panjang banget, ditanya, Mbak, di video itu, di TV itu, video, apa harapannya jenengan di usia yang sekarang ini? Saya tidak mau apa-apa, saya cuma pengen mati. Kata banyak itu. Sakit badannya sudah, tidak enak untuk hidup, tidak enak. Ini semua tidak bisa dihindari. Kalau sudah tahu ini semua nggak bisa dihindari, kematian tidak bisa dihindari, ya harus dihadapi. Gimana menghadapinya? Dengan amal soleh. Dan kalau sudah tahu ini amal soleh, lakukan langsung. Kemarin saya mengunjungi seorang ustadz. Ustadz ini pimpinan sebuah kampus lumayan besar di Surabaya, kampusnya Pak. Kampusnya lumayan besar. Kita masuk ke sana, saya kan tidak pernah tahu beliau. Terus kita nyari rumahnya. Rumahnya beliau ternyata kayak cuman kamar kos-kosan. Beneran. Sekolahnya besar, kampusnya besar, murid-muridnya Masya Allah banyak. Tapi rumahnya cuman kayak kamar kos-kosan. Cuman dua kotak lah ya. Ya 2 kotak, 2 ruangan. Ya nanti dibagi-bagi ruangan, tapi seperti 2 ruangan. Kita ketemu ngobrol-ngobrol sama beliau, Masya Allah. Ternyata beliau ngurusin janda-janda. Bukan untuk dinikahi lagi, bukan. Bapak boleh enggak? Janda-janda beliau urus, rawat, ada kamar-kamar ya Mas. Kamar-kamar khusus untuk mengurus para janda. Luar biasa. Dengan beliau hidupnya yang sangat sederhana itu. Apa yang saya maksudkan di sini? Pas beliau ngobrol, beliau terus lagi ngurus jenazah seorang janda. Umurnya 90. Umurnya 90-an, Pak. Kata beliau, belum pernah nikah jandanya. Jadi walaupun janda tapi gimana istilahnya? Bukan janda juga berarti ya. Belum pernah nikah. Meninggal di umur 90-an. Katanya orangnya rajin puasa sunnah. Ini yang janda. Mau disebut janda bukan ya? Si perempuan ini meninggal di usia 90, belum pernah nikah, rutin puasa. Puasa sunnah. Pas beliau ngomong kayak gitu, ada orang yang ngurus jenazah. Beliau kasih uang, beliau bilang, kalau untuk urusan gali kuburan itu, saya keluar dari uang saya sendiri. Kamu tahu, dia bilang ke kita yang bertamu, kamu tahu pahala gali kubur itu tadi mengalir terus sampai hari kiamat. Saya mau itu, saya yang dapat gitu, kata beliau. Nggak mau, kalau mau beliau bisa bilang, beliau kan punya yayasan Pak, beliau punya kampus, itu kan ada yayasannya. Yayasan mesti sudah ada dana untuk pengurusan jenazah, sudah ada, urus ininya. Beliau khusus untuk bayar uang gali kubur pakai uang pribadi. Saya yang dapat pahala itu sampai hari kiamat, kata beliau. Ini loh, berlomba-lomba untuk amal soleh. Kita lihat lagi hadis Nabi yang lain. Tadi berapa? 7 perkara ya? 7 perkara. Kalau ditanya mungkin sudah lupa apa saja. Tidak apa-apa. Kalau 7 terlalu banyak Pak, ada versi yang lebih sedikit. 5. Ini sudah tahu ya pasti ya. 5 perkara sebelum 5 perkara. Kata Nabi SAW gimana? Dalam hadis Al-Hakim dan juga Al-Baihaqi, Ightanim khamsan qabla khamsin. Ada orang datang, beliau nasihati. Ightanim ini artinya ambil manfaat.
Ghanimah harta rampasan perang. Ambilan ini, kesempatan ini diambil. 5 sebelum 5. Apa kata Nabi? Yang pertama, syababaka qabla haramik, masa mudamu sebelum masa tuamu. Wasihataka qabla saqamik, masa sehatmu sebelum masa sakitmu. Wa ghinaka qabla faqrik, masa kayamu sebelum masa miskinmu. Wa faraghaka qabla syughlik, masa luang, masa kosong, waktu kosongmu sebelum waktu sempit, sebelum sibuk. Pas lagi kosong ini dimanfaatkan. Bukan rebahan, nggak ngapa-ngapain, nongkrong, nggak ada manfaatnya. Dimanfaatkan. Sebelum nanti kamu sibuk. Baru sibuk bilang, aku gak sempat baca Quran, aku gak sempat sholat sunnah, aku gak sempat ke masjid sholat fardu. Ditanya apa? Sibuk. Pas lagi luang ini dimanfaatkan. Wahayataka qabla mautik, yang terakhir kata Nabi apa? Hidupmu sebelum matimu. Uniknya 5 hal ini. 5 hal ini semuanya berkaitan dengan waktu. Betul ya? Waktu. Waktu mudamu sebelum waktu tuamu. Detik yang barusan lewat 1 detik, 2 detik, 3 detik, tidak bisa dibalikkan lagi, tidak bisa. Kata Nabi SAW kemudian apa? Sehatmu sebelum sakit. Waktu sehat sebelum waktu sakit. Waktu kaya sebelum waktu miskin. Pas kaya lupa, pas sudah miskin baru mikir, oh iya, aku pengen sedekah. Pas kaya, dibuang-buang hartanya, seenaknya. Beli ini, beli itu, pesta ini, pesta itu. Oke, 5 ini hafal, Pak? Ya, yang unik di sini bahkan ada yang khusus. Kalau dari tadi waktu, ada waktu yang Rasul khususkan, namanya waktu apa tadi? Syabab, waktu muda. Masa muda. Kenapa? Kira-kira kok masa muda disebut secara khusus nih, Bapak-bapak, Ibu-ibu? Kira-kira kenapa? Pas badannya puncak-puncaknya. Betul ya? Dulu pas baru nikah, pengantin baru, semangat atau enggak, Pak? Semangat. Tiap hari? Loh, tiap hari ngapain? Tiap hari membantu istri. Hah? Rumah tangga, Masya Allah, tiap hari ya, semangat ya. Kerjaan apa semua dikerjakan ya, Pak ya? Ya, semua wes. Semua wes. Lengkap. Ibadah yang di masjid, ibadah yang di rumah, ibadah di atas ranjang, ibadah di dapur, semua digarap. Tiap hari semangat. Masa muda. Pas sudah geser, kepengennya ada, sudah usia, mohon maaf ya, ada usia 60 di sini? Oh, belum sampai 60. Ada usia 60? Ada. Semangat pengen ibadah. Macam-macam ibadahnya tadi. Tapi kadang fisiknya tidak mendukung ya, Pak ya. Ke masjid, aduh lututnya sakit. Tak leren saya tidak, tak ke masjid dulu, istirahat, gitu kan. Mau puasa, aduh, aku macam-macam penyakit, lek puasa malah tambah sakit, gitu ya, Pak ya. Pas sudah tua. Atau mau ibadah dengan istri. Semangat pengen, tapi fisiknya tidak mampu, tidak kuat. Ya sudah. Jadi ini jangan ditinggalkan manfaat ini ya. Oke, kita pindah lagi langsung. Karena ini masih banyak pembahasan. Katakan 5 ini lupa, Pak. 5 sebelum 5, lupa wes katakan. Ada yang versi lebih ringkas lagi. Hadis riwayat Bukhari. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, ada 2 nikmat. Manusia ini maghbunun fihima, tertipu. Maghbun ini dalam bahasa Arab artinya tertipu dalam perdagangan. Ditipu dagang. Beli ke orang sekian-sekian, des, pas datang, loh, kok enggak seperti yang tak pinginkan? Beli sekian ton beras, uang keluar banyak, pas datang berasnya banyak kutunya, dijual repot. Tertipu atau tidak ini? Tertipu. Ada yang pernah tertipu, Pak? Oh, kebalik ya pertanyaannya ya. Ada yang pernah nggak tertipu? Kebalik pertanyaan berarti ya. Di sini ada yang pernah nggak tertipu? Semuanya ketipu ya. Pernah ketipu. Semua kita pernah ketipu sama orang. Tapi penipuan yang Anda rasakan itu kecil sebenarnya dibanding penipuan yang ini. Tapi penipuan yang ini yang melakukan diri kita sendiri kepada diri kita sendiri. Penipuan yang ini. Apa penipuan yang ini? Tertipu dengan 2 nikmat. 2 nikmat apa kata Nabi? Sehat dan waktu luang. Yang nipu dirinya sendiri, yang tertipu dirinya sendiri juga. Dalam 2 hal, nikmat sehat dan nikmat waktu
luang. Pas waktunya luang malah dipakai jalan-jalan ke sana. Bukan nggak boleh jalan-jalan, boleh. Tapi jangan berlebihan, dipakai jalan-jalan ke sana ke sini ke sana ke sini. Pas nanti sibuk-sibuknya baru aduh kenapa kemarin tak pakai waktu. Gitu baru nyesel. Karena kalau di depan namanya pendaftaran, kalau di belakang namanya penyesal. Baik. Rasul juga ngasih contoh yang lain dalam hadis riwayat Tirmidzi. Rasul SAW bersabda, "Man khafa adlaj wa man adlaja balaghal manzil." Barang siapa takut dihadang musuh tengah jalan. Maksudnya kalau perjalanan jauh di masa lalu, nggak kayak sekarang ya. Ya sekarang ada di Lumajang juga ada perjalanan jalannya itu apa jenenge Pak? Bulaan. Bulaan, kalau bulaan tengah malam serem atau tidak? Serem. Lebih takut pocong apa manusia? Manusia. Pocong nggak medeni. Ya, lebih medeni manusia Pak daripada pocong. Nah, Bisa ditolak. iya, kalau manusia bawa senjata di bulaan itu, sawah-sawah tinggi. Oke, kata Nabi SAW, barang siapa melakukan perjalanan terus takut dihadang sama begal di tengah jalan, ya mending dia berangkat lebih awal. Berangkat lebih awal. Barang siapa yang berangkat lebih awal, dia akan sampai rumah dengan selamat. Kalau berangkatnya terakhir-terakhir, ya kalau sekarang mungkin lebih nyaman ya. Maksudnya di jalan yang medeni tadi, begal banyak Pak. Di Arab juga masih banyak seperti itu. Di wilayah-wilayah padang pasir, biasa ada begal. Kemudian kata Nabi SAW, dihubungkan. Ini perumpamaan. Rasul hubungkan dengan yang lain. Ala inna sil'atallahi ghaliyah. Ketahuilah, barang dagangannya Allah ini mahal. Ala inna sil'atallahil jannah. Ketahuilah, barang dagangannya Allah adalah surga. Allah jualan surga. Dagangan, jual. Kita disuruh beli surga. Beli gimana Pak? Beli berarti? Gratis apa enggak itu berarti? Bayar. Surga enggak gratis, bayar. Di sini Rasul mengatakan, kalau kamu malah terlambat, kamu bisa jadi nggak bisa bayar surga. Kalau kamu terlambat, baru akhir-akhir hayatnya, baru mulai semangat-semangat, khawatir nggak sampai bisa membeli surga. Sekarang dimanfaatkan dari awal sekarang. Surga ini mahal. Kadang kita lihat amal kita, masa cukup ini buat beli surga. Surga kenikmatannya abadi. Abadi apa? Tidak bisa mati, tidak ada mati. Kalau Anda sewa hotel aja, satu malam berapa Pak sini? Hotel, satu malam. Sing Aston nih, berapa Aston yang baru ini? Paling murah berapa? 300 Aston bisa ya? Satu hari. Nah, coba dihitung satu tahun berapa? 300 kali 365. Sekian banyak, sekian juta. Allah kasih Anda bukan satu kamar, surga seluas langit dan bumi, luas. Sangat luas, bebas. Kira-kira dibanding dengan harganya Aston, jauh atau tidak? Jauh, tidak bisa dibandingkan. Coba kita mikir, lah kalau aku mau nyewa hotel 1 tahun aja mahalnya seperti itu, apalagi beli surga. Kalau aku beli rumah aja harus nyicil, yang kadang tak cicil, gaji bulananku kok sulit. Kenapa kita tidak mulai nyicil surga dari sekarang? Jangan ditunda-tunda. Ini adalah pembahasan di awal. Izin minum sebentar ya Pak. Bismillah. Maaf, yang ceramah kasih minum. Yang ini nanti minumnya ya ada. Yang mendengarkan. Ada konsumsi ya Pak ya? Setelahnya? Iya. Setelah sholat atau sebelum sholat ini konsumsinya? Kalau setelah sholat nanti pas sholat kepikiran? Enggak? Apa gimana? Sebelum? Terserah gimana enaknya nanti. Mungkin konsumsi sambil tanya jawab gitu apa gimana? Terserah tuan rumah saja ya. Jam berapa selesainya ini? Dana habis. Jam 12. Nama. Oke, sesuai azan ya. Kemarin ada saya katanya sampai malam. Iya, enggak sengaja. Pertanyaan terus ada tanya sampai jam 8. Tapi khawatir ada hajat nanti kita
adzan kita stop, kita mau tanya jawab mungkin ya. Insyaallah. Oh, setelah salat Isya. Nggih, insyaallah. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu sahabat Nabi berkata, beliau kasih perbandingan dunia dengan akhirat. Inna Allah azza wa jalla ja'ala dunya kullaha qalilan. Allah jadikan dunia ini mek sedikit. Fama baqiya minha illa qalilun min qalil. Yang tersisa dari dunia ini cuma sedikit dari yang sedikit. Sebanyak-banyaknya Anda kerja, uang dikumpulkan sebanyak-banyaknya, yang nyampe ke perut makan berapa porsi? Sekali makan satu piring paling banyak 2 piring. Semahal apapun bayaran Anda, setinggi apapun jabatannya, ujung-ujung makan sekali makan berapa? 2 piring paling banyak. Maka katanya Abdullah bin Mas'ud, yang kamu dapat dari dunia itu cuma sedikit dari yang sedikit. Uang yang kamu simpan banyak, tanah yang kamu simpan di mana-mana, bangunan yang kamu simpan di mana-mana, diincar siapa? Ahli waris. Diincar ahli waris. Kamu kumpulkan uang banyak, kematianmu ditunggu-tunggu sama ahli waris. Beneran? Betul lah itu. Jangan betul lah itu. Wah, pura-pura gimana kabarnya? Aduh, saya sedih. Nungguin warisannya. Mati. Ya itu. Oh, udah nggak mati. Apalagi yang ahli warisnya punya utang di mana-mana, tambah pengen cepat. Ini yang sudah sepuh-sepuh nyambung ini ya. Wa mathalu ma baqiya minha ka'ainil ghadir. Ini Rasul kasih perumpamaan yang ini bukan Rasul ya, ucapan Ibnu Mas'ud. Perumpamaan dari yang kamu dapat dari dunia itu seperti air yang ada di kubangan kecil. Kayak bukan apa ya? Mungkin kayak danau, tapi lebih kecil dari danau. Kayak kolam gitu ya, kolam kecil. Syuriba safwuhu babaqiya kadaruhu. Yang diambil yang jernih-jernihnya. Soalnya yang bawah apa ini? Keruh, kotor, yang di bawah banyak pasirnya, banyak. Yang kamu ambil cuman atasnya kamu ambil. Ini perumpamaan dunia, kata Abdullah bin Mas'ud. Ada perumpamaan yang lain ya. Rasul SAW ini langsung dalam hadis riwayat Ibnu Majah dan Ahmad, beliau bersabda, "Mali walid dunya." Apa urusanku dengan dunia? Tapi Rasul bukan cuma di mulut ini. Memang Rasul kehidupannya seperti itu. Kata Aisyah istrinya radhiyallahu anha, berlalu 3 bulan purnama, sedangkan di dalam rumah Rasul tidak ada dapur mengepul sama sekali. Kita masih mending ada gas ya Pak ya. Masih nyala Pak, masak Indomie masih ada masak Indomie. Rasul selama 3 bulan tidak makan makanan yang dimasak. Ditanya kepada Aisyah, apa yang dimakan oleh Rasul? 2 yang berwarna hitam. Apa 2 warna hitam ini? Kurma dan air. Air putih disebut warna hitam karena wadahnya gelap, warna hitam. Baik. Rasul mengatakan seperti ini. Bahkan Umar bin Khattab suatu hari pernah dapati Rasul tidur di atas tikar. Pas Rasul bangun, bekas di wajahnya ada bekasnya tikar. Umar sedih. Wahai Rasul, engkau seperti ini, sedangkan para raja Persia dan Romawi hidup nikmat nyaman di atas dipan-dipan, tidurnya mewah. Kok engkau mau tidurnya seperti ini? Kata Umar. Kata Rasulullah SAW, wahai Umar, tidakkah kamu rela mereka dapat dunia sedangkan kita dapat akhirat? Ama tarda an takuna lahumud dunya wa lanal akhirah, kata Rasulullah SAW. Masa kamu nggak rela mereka dapat dunia sedangkan kita dapat akhirat? Rasul sampai rela tidur seperti itu. Ini Rasul mengatakan, apa urusanku dengan dunia? Mali walid dunia. Apa urusanku dengan dunia? Innama mathali, permisalanku dengan dunia, kata Rasul, kamathali raqib, seperti orang yang sedang berkendara. Maksudnya berkendara apa? Musafir, perjalanan jauh. Jangan kalau perjalanan jauh, Pak, biasanya bawa berapa tas? Perjalanan jauh ini. Tangannya 2, bawa 2 ya Pak ya. Bawa 3 udah repot. Bawa 3. Mesti bawa cuma 2 ya kan? Yang perlu-perlu saja. Untuk mandi, ganti baju, itu aja kan ya? Hal-hal yang perlu. Itu Nabi SAW bilang, permisalan diriku, aku Rasulullah,
dengan dunia seperti orang yang lagi perjalanan jauh. Qala fi dhillis syajarah. Dia tidur siang di bawah naungan sebuah pohon. Di tengah hari yang sangat panas. Faroha wa tarakaha. Lalu dia pergi meninggalkan pohon ini. Kira-kira pohonnya ini maksudnya apa? Dunia diumpamakan dengan pohon. Tempat dia berteduh sebentar, tidur siang, istirahat, rest area istilahnya. Ya. Rest area sebentar. Tidak perlu di rest area bangun kayak mau tinggal di situ selamanya. Nah, itu tempat tidak enak buat tinggal. Pergi kita menuju tujuan kita yang sebenarnya, yakni akhirat surga. Kita lihat juga sabda Nabi yang lain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis riwayat Muslim, ya versi riwayat Muslim ada, versi Ibnu Abi Dunya ada. Ini semua kita baca versinya Ibnu Abi Dunya. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, beliau bercerita, dahulu Rasulullah apabila khutbah di atas mimbar, khutbah, ceramah, lalu menyebut hari kiamat, maka beliau rafa'a sautahu. Beda, kalau udah bahas hari kiamat, bahas kematian, bahas akhirat, tidak bisa lawak-lawak, Pak. Lucu-lucu, ketawa-ketawa, tidak nyambung. Gimana bahas neraka sambil ketawa-ketawa? Kira-kira hatinya jadi tersentuh atau tidak? Enggak, malah meremehkan. Iya, meremehkan neraka, meremehkan. Jadi ada momen tertentu kita ketawa, ada momen tertentu kita nggak boleh ketawa. Rasul ketika membahas kiamat, bahas akhirat, beliau mengangkat suaranya. Rafa'a sautahu wahmarraj wajnatah. Pipinya dua-duanya memerah. Rasul kulitnya putih kan? Memerah, kelihatan merah, marah. Ka'annahu munziru jaishin. Seolah-olah beliau itu komandan perang. Kira-kira komandan perang bisa enggak? Mari para jemaah, pasukan, gitu bisa? Komandan perang? Gak semangat mau berangkat. Komandan perang teriak-teriak, ini musuh di depanmu. Kan gitu. Rasul mengatakan, seolah-olah katanya Jabir, seolah-olah Rasul bilang, sobbahtukum au masaitukum. Ini musuh di depan kalian, bisa nyerang nanti pagi, atau bisa tiba-tiba nyerang nanti sore. Gak tahu kita kapan musuh nyerang. Istilahnya seperti itu. Nakut-nakut. Karena kita nggak pernah tinggal di masa perang, nggak nyambung biasanya ya. Dengan momen seperti ini. Tapi Anda bisa bayangkan. Maka Rasul mengatakan di antara pesan tentang kiamat, bu'ithu ana wasa'ah kahataini. Aku diutus dengan kiamat seperti dua jari ini. Jari apa ini? Telunjuk dan jari tengah. Lalu beliau menjauhkan dua jari ini. Dijauhkan begini. Sejauh-jauhnya ini jari telunjuk sama tengah tetap dekat ya. Tetap dekat, sejauh-jauhnya ini dua jari ini tetap dekat. Maksudnya Rasulullah diutus itu sudah tanda kiamat yang pertama. Orang bingung mikirin ini ciri-ciri kiamat, ini ciri-ciri kiamat. Loh, Rasulullah datang itu sudah ciri-ciri kiamat yang pertama. Rasulullah datang sudah ciri-ciri kiamat yang pertama. Perkaranya bukan gimana aku biar selamat di hari kiamat. Gimana kita selamat setelah hari kiamat, saat para manusia semua dibangkitkan. Hari kiamat tidak ada yang selamat, semuanya mati. Film-film barat membuat konsep bunker ya kan ya, sembunyi di bawah tanah nanti selamat, sampai difilmkan film 2012. Disembunyi di bunker terus nanti manusia pindah ke planet lain. Bohong, tidak ada seperti itu. Semuanya akan mati, tidak akan ada yang tersisa. Dan Allah akan mengatakan Anal Malik. Akulah raja. Mana para raja yang dulu mengaku dia raja? Mana? Tentang seperti itu. Saat mati semua makhluk, Allah mengatakan itu. Mana para raja yang mengaku dia raja? Mana? Yang mengaku dirinya paling tinggi mana sekarang? Mati semuanya. Ditantang sama Allah. Jadi nanti ketika dibangkitkan semuanya, itulah hari yang sesungguhnya. Kita lanjutkan lagi. Izin minum sebentar. Bismillah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata
Lanjutkan. Iya. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Surat Al-Mulk yang kedua, ayat kedua ya. Surat Mulk ayat kedua. Dialah Allah yang menciptakan mati dan hidup. Tujuannya apa? Untuk menguji di antara kalian siapa yang paling bagus amalnya. Allah sebut ahsan, paling bagus, bukan paling banyak. Bukan paling banyak, paling bagus amalnya. Kata As-Suddi menjelaskan maksud ini, maksudnya orang yang paling bagus amalnya adalah orang ayyukum lil mauti azkar, di antara kalian yang paling banyak mengingat kematian. Wa ahsanu lahu isti'dadan, dan dia yang paling mempersiapkan untuk menghadapi kematian. Wa asyaddu minhu khaufan, dan dia orang yang paling takut, khawatir dirinya menghadapi kematian belum siap. Ini yang dimaksud ahsanu amalah. Jangan mikir pendek. Saat dulu kita di sekolah, ditanya mesti sama guru ya, apa cita-citamu? Jawabnya apa Pak dulu Pak? Jujur-jujuran ini ya. Pilot, jadi pilot. Nah, polisi, jadi polisi. Pas sudah besar tahu, aduh jangan jadi polisi, gitu ya. Oke. Dulu apa? Jadi kan ditanya juga Pak. Dokter, jadi dokter. Jadi dokter Pak? Bisa nyuntik. Bisa nyuntik. Pas sudah besar tahu, aduh kuliah dokter cek mahal, tidak mampu. Iya. Dulu kita dia namanya anak kecil, dibikin semangat. Tapi pas kita sudah dewasa tahu, semua ini cuma titipan sementara, sebentar. Cita-cita yang sesungguhnya adalah setelah kematian. Pas kita kecil SD, barusan liburan, ngambil rapot ya. Para orang tua datang ke kelas, ngambil rapot untuk anaknya. Harusnya diingat, itu rapot cuma nilai sedikit matematika, IPA gitu ya. Cuman menilai hal-hal tentang gimana dia anaknya cerdas. Tapi misal, jenengan misal, anaknya pinter, nilainya 100, tapi bentak sama orang tuanya, gimana kira-kira? Hancur semua nilai itu? Tidak dianggap Pak. Buat apa kamu nilai matematika 100 kalau kamu bentak sama orang tua, melawan orang tua? Tidak mau sholat 5 waktu. Betul ya? Berarti rapotan ini masih belum sempurna dalam menilai. Tapi perlu kita ingat, setiap kali rapotan, setiap kali wisuda, kita diingatkan momen yang lain nanti di akhirat, ada rapotan yang sesungguhnya. Setiap kita sudah dicatat rapotnya Pak, mulai sekarang Pak, di sini. Ini dicatat, buku rapotnya sudah dicatat sini. Tiap orang, tiap hari dicatat, tiap detik dicatat. Ini dicatat, oh fulan lagi hadir kajian di Masjid Denok. Alhamdulillah, walaupun kesirep titik. Apa? Dicatat pahala, lu benar? Iya. Benar, dicatat pahala. Anak saya enggak apa-apa ya. Orang tidur di majelis ilmu lebih baik daripada tidur tidak di majelis ilmu di rumah ya. Di sini. Dan saya maklumi Pak, kalau orang tidur di majelis ilmu. Saya enggak pernah marah. Kalau mungkin di ustaz-ustaz lain ada negur, kamu gitu enggak. Kalau saya enggak apa-apa. Karena di majelis ilmu kata Nabi SAW, nazalat alaihimus sakinah, turun ketentraman kepada mereka yang hadir. Di atas ini ada para malaikat menaungi, saking tidak ketok. Kalau ketok semua orang ke sini, ada apa itu keajaiban dunia? Tapi tidak kelihatan ini, tidak ada ya, tidak kelihatan. Gaib, kata Nabi SAW, ada para malaikat di atas. Diridhoi majelisnya dengan para malaikat, bahkan turun ketentraman, saking tentramnya kesirep. Tidur. Iya. Ya, kalau ada orang punya penyakit tidak bisa tidur, bawa ikut khutbah Jumat, mesti tidur pas khutbah Jumat. Bawa ikut pengajian, mesti tidur. Alhamdulillah, nggak perlu ke dokter bayar mahal-mahal, gitu ya. Bisa disembuhkan. Nanti biasanya yang sulit tidur nyetel ceramah nih YouTube, tinggal tidur ya. Baik, kita lanjutkan lagi. Maksud dari ayat ini untuk kita mempersiapkan apa setelah mati. Setiap kita lakukan amal, dipikir-pikir nanti besok buat aku setelah meninggal ini apa? Kira-kira masih mengalir terus atau tidak? Kayak tadi saya cerita pimpinan kampus itu,
Beliau mengeluarkan uang khusus untuk ini yang gali kubur, aku aja yang bayar, jangan orang lain. Supaya apa? Karena kuburnya nanti terus di situ selama sampai hari kiamat kan? Pahalanya mengalir terus ke beliau. Ini yang seperti ini harus dipikirkan sama kita. Jangan cuma mikir, oh pokoknya nanti buat makan hari ini segini, buat sewa rumah hari ini segini. Tapi lupa apa yang besok saya bawa di hari kiamat. Contoh Imam Nawawi. Imam Nawawi umurnya berapa? Ada yang tahu? Nawawi yang sering kita dengar, Riyadhus Shalihin, Arba'in Nawawi disebutkan, sering orang namanya Nawawi. Ya kan ya? Orang di Indonesia ini banyak yang suka pakai nama Nawawi, banyak. Imam Nawawi umurnya cuma 40 tahun. Yang di atas 40 angkat tangan, Pak. Di sini, monggo, boleh. Jangan ngaku-ngaku di bawah. Angkat tangan yang 40 ke atas. Wah, banyak ya. Alhamdulillah antum dikasih ilmu umur lebih dari Imam Nawawi. Tapi Imam Nawawi karya-karya buku-bukunya sampai sekarang masih ada. Beliau hidup di tahun 600-an Hijriah. Berarti sekarang tahun berapa ini? 1004 kurangi. Berarti berapa ratus tahun sudah Imam Nawawi hidup tahun lalu? Berapa tahun lalu? 800. Saya tanya, usianya Imam Nawawi yang benar 40 saja apa 840 berarti? Buku-bukunya dibaca di mana-mana, ilmunya dibagikan di mana-mana. Betul ya? Kira-kira itu pahalanya ngalir terus atau tidak? Ngalir terus selama 800 tahun lebih. Usianya boleh cuma 40. Tapi karena amal solehnya, nggak harus ilmu, nggak harus buku. Bisa masjid ya Pak ya? Bisa tanah. Nggak harus bangun satu masjid. Ada uang saya cuma bisa beli tanah 1 meter, ya itu keluarkan. Alhamdulillah. Apalagi yang di pelosok-pelosok tanahnya lebih murah, di kota mahalan. Ya, kemahalan. Disiapkan apa yang besok saya bawa, yang mengalir terus pahala sampai hari kiamat. Kita juga lihat ucapan Umar ibnul Khattab radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, at-ta'udatu fi kulli syai'in khairun. Pelan-pelan, enggak tergesa-gesa, itu bagus dalam semua perkara. Betul kira-kira? Betul. Kalau tergesa-gesa bahaya. Lihat Shopee, wah bagus, langsung dibeli. Pas beli nyampe-nyampe, aduh nyesel kenapa langsung dibeli. Kita saja dalam belanja nggak terburu-buru ya Pak ya. Belanja di mana-mana, masa langsung ngambil Pak? Dibandingkan dulu, ibu-ibu apalagi. Dilihat beda harga 500 diperhitungkan bagi ibu-ibu ya kan? Beda ini kok lebih murah, jangan beli situ. Nah, dibandingkan buah dengan buah, sama-sama buah. Satunya agak hitam dikit, satunya enggak. Dipilih, dibandingkan pelan-pelan kita. Dalam banyak hal itu pelan-pelan, tidak tergesa-gesa. Kata Umar, itu bagus. Di semua perkara jangan tergesa-gesa. Kecuali satu, kata Umar, illa fi amril akhirah. Kecuali dalam urusan akhirat. Jangan mikir-mikir. Jangan, sik dulu. Di kantong ada 10.000 sama 1.000. Yang keluar kota amal mana? 10.000. 10.000, Masya Allah. Ganti sekarang, level selanjutnya. Di kantong ada 10.000 sama 100.000. Masuk kota amal yang mana? 100.000. 10.000 saya rada murah banding 1.000. 100.000 sama 10.000 yang masuk kota amal 10.000. Karena kita masih mikir-mikir. Kata Umar, kalau dalam urusan akhirat cepet-cepet langsung, tergesa-gesa. Jangan ditunda-tunda. Kita juga lihat penjelasan. Nah ini lupa ini ucapannya siapa di sini ya. Kalau nggak salah Ali bin Abi Thalib ya, Ali bin Abi Thalib ini. Menafsirkan firman Allah Ta'ala surat Maryam ayat 84. Innama na'uddu lahum adda. Kata Allah, sebenarnya kami menghitung mereka dengan hitungan yang teliti. Tiap orang, tiap manusia, ada hitungan yang teliti. Kata Ali bin Abi Thalib, yang dimaksud dengan hitungan tersebut adalah hitungan nafas. Dengan nafas gini, dihembuskan, dihitung. Tiap orang dari kita sudah dihitung. Fulan nanti jatah umurnya setelah sekian juta kali nafas. Habis nanti nafas ke 9, 8, 7, 6. Nafas terakhir sudah dihitung kapan.
Innama na'uddu lahum ada. Kami hitung per orang nafasnya satu persatu tiap orang. Itu penafsirannya Ali bin Abi Thalib. Dan juga ingat firman Allah Ta'ala ini, saya baca urut ya sesuai yang di kitabnya. Di dalam surat Muhammad ayat 25 Allah berfirman, asyaitanu sawwala lahum wa amla lahum. Setan membuat mereka memandang bagus amal perbuatannya, dosa-dosanya dibikin bagus. Sering ada bunyi, ya sudah tahu mungkin ya, kenapa yang enak-enak itu dilarang, haram. Kenapa yang enak-enak itu dilarang? Pengen ini tidak boleh, pengen ini tidak boleh, pengen ini, yang enak-enak dilarang. Kata Allah, karena setan menghiasi dosa-dosa tadi, dibikin kelihatan bagus. Wa amla lahum, dan dibikin angan-angan mereka panjang. Santai, tenang. Si umur berapa sih? Umur 20, santai. Orang meninggal bahasa umur 60. Atau misalnya yang sudah umur 60, santai. Tidak ada penyakit, alhamdulillah. Gula aman. Kontrol dokter, tidak ada masalah. Penyakit aman semua. Santai kata setan, nanti aja santai, tidak apa. Tidak usah keburu-buru. Nanti kamu kalau sedekah, siapa? Nanti siapa yang ngasih? Istrimu, anakmu. Itu setan. Asyaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Setan itu menakut-nakuti kamu dengan kemiskinan. Jangan dijual rumahmu itu, jangan. Jangan kamu sedekahkan buat masjid, jangan. Itu nanti eman, bisa dipakai ini investasi kamu nanti tahun depan. Jangan-jangan kamu bangkrut bisnismu, jangan. Setan tugasnya seperti itu. Dibikin Anda menunda-nunda. Itulah kata Al-Hasanul Basri, setan memperbagus kemaksiatan bagi para manusia dan dibikin panjang angan-angannya untuk bertaubat. Ini ada yang saya lompati sedikit karena mirip-mirip yang lain-lain ini ya. Kalau kita, ini saya lompati aja beberapa, nggak apa-apa karena maknanya mirip. Saya bacakan di dalam sebuah ayat, nanti jenengan bisa cari ya, saya bacakan ayatnya. La'alli a'malu shalihan fima tarak. La'alli a'malu shalihan fima tarak. Di dalam surat Al-Mu'minun juz 18 ayat 348 Allah berfirman, hatta idza jaa ahadahumul mautu qala rabbirji'un, sampai nanti apabila kematian datang kepada salah seorang dari mereka, dia akan mengatakan, ya Allah balikkan aku ke dunia. Tadi kita bilang sebentar, aku tak balik ke dunia, la'alli a'malu sholihan, supaya aku bisa beramal soleh. Kata Allah gimana? Kalla, tidak, sama sekali tidak dikasih kesempatan. Tidak bisa balik. Sudah kematian datang, mau masih bijim. Tidak bisa bijim. Tahu bijim ya Pak? Bijim dia. Bijim, izin sebentar. 5 menit, kasih waktu 5 menit. Tidak bisa. Tidak bisa. La'alli a'malu sholihan. Dia baru mikir, ya Allah, aku pengen tak amal soleh sekarang, tak amal soleh, janji. Amal soleh sekarang, sebentar aja 5 menit. Kalla, kata Allah. Tidak bisa. Innaha kalimatun huwa qailuha, itu ucapan di mulutnya saja. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun, di belakang dia ada barzakh. Apa barzakh? Alam lain, alam barzakh, alam kubur, sampai dia nanti dibangkitkan. Orang yang bagus dapat nikmat kubur sampai hari kiamat. Orang yang buruk dapat siksa kubur sampai hari kiamat. Ada siksa kubur macam-macam ya. Ada yang dihancurkan kepalanya berkali-kali, dihancurkan, balik lagi kepalanya, dihancurkan, balik lagi kepalanya, dihancurkan, balik lagi kepalanya. Kata para malaikat Jibril yang bilang, itu terus berlaku sampai hari kiamat. Hadis riwayat Bukhari kalau nggak salah. Hadis sahih. Hadis sahih tentang ini. Rasul dibawa keliling melihat siksa-siksa kubur. Dihancurkan kepalanya, balik lagi, dihancurkan kepalanya, balik lagi. Ini hukuman siksa kubur untuk orang yang dikasih pelajaran ilmu Al-Quran, tapi siang hari tidak diamalkan, malam hari tidak dibaca. Kata malaikat Jibril. Sudah adzan ya? Sudah adzan. Mau adzan dulu?
Dan monggo. Monggo. Silakan adzan. Mana? Monggo. Monggo monggo silakan adzan. Monggo. Biasa. Ambil nih. Oh, singkong suara enak. Loh. Monggo amal soleh. Dia berebut ini amal soleh. Masya Allah. Monggo. Berwudu. Sehat Pak. Asli sini Bapak. Di sini. Oh, sini dekat. Masyaallah. Sehat Pak. Lupa ya. Udah. Allahu Akbar Allah. La ilaha illallah. Allahumma rabbana salatul qaimatin wa salatul fadhil. Wa ba'th maqaman mahmudan alladhi wa'ada. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Sampai jam berapa ini nanti? Berarti ini apa sholat dulu baru gimana Pak? Yang enak sholat dulu. Sholat dulu. Bebas. Ya. Setelah itu bebas. Nggih. Nggih. Ada. Nggih, kita sholat dulu aja ya, supaya tidak terlalu malam kayak sebelumnya. Nggih. Malam ya, kalau sholat dulu nanti. Kan malam nanti. Oh iya. Ya, terus juga mungkin ada yang ada perlu. Jadi pas habis sholat mau pulang duluan boleh juga ya, biar enak. Ya, kita sholat dulu. Sholat sunat dulu ya. Oh, sholat sunat dulu, Mong. Sholat sunat dulu. Ya, sholat sunat dulu.